belajar akidah itu bukan karena simpel atau tidak simpelnya, garis bawahi. Belajar akidah itu wajib bagi orang yang sudah terpapar teori-teori tentang Tuhan, baik aliran-aliran akidah A atau B. Kalau belum, cukup syahadat beres. Maka orang-orang yang nggak mau debat, nggak usah debat, cukup syahadat aja. Ya. Lalu kenapa muncul sejarah pakai belajar sifat 20? Sifat 20 itu sedang menjelaskan rukun iman pertama, percaya kepada Allah. Yang ringkes itu belajar tentang Allah, bukan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tapi pakai rukun iman, percaya kepada Allah, terus malaikat, kitab suci, rasul, hari kiamat, takdir. Itu yang disebut simple. Cuma tadi saya sudah kisahkan, kitab ini dibaca oleh yang bukan ahlinya, lalu mereka berfatwa, muncullah pemahaman tempat berarah. Lalu ada yang mencoba menyederhanakan sifat 20. Bukan menyederhanakan, itu membatalkan. Ibnu Taimiyah kan membatalkan sifat 20. Maka pengikutnya sekarang membatalkan belajar sifat 20. Ini jadi problem. Kalau ente mau buat aja sendiri, tapi jangan batal. Berarti Nabi ini membagi tauhid jadi 3. Antum ketemu nggak di hadis Nabi bagi tauhid jadi 3? Ketemu nggak? Ada nggak pembagian tauhid jadi 3 di hadis? Nabi bersabda, At-tauhid salas, tauhid itu 3. Al-awwal uluhiyah, al-thani rububiyah, al-thalis al-asma wa sifat. Ada nggak hadis begitu? Faman jahada ihdaha, gitulah, faqad kafar walam yakun minni wa man ankaraha falaysa minni. Ada nggak? Siapa yang ingkar kepada 3 tauhid ini bukan bagian dariku. Ada nggak hadis begitu? Coba sekarang naikin ke Quran. Ada nggak di Quran pembagian tauhid? Oh, itu tuh surat An-Nas. Itu bukan pembagian tauhid. Itu masuk ke asma wa sifat. Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu disebut Rabbin nas, asma, nama. Terus Malikin nas, itu nama juga. Terus Ilahin nas, nama juga. Terus kenapa dibagi-bagi menjadi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Itu kan asma wa sifat semua. Yang ngerti bahasa Arab. Rabb itu nama Allah, Malik itu nama Allah, Ilah itu nama Allah. Itu asma, satu, baru satu. Dari mana pembagian-pembagian jadi 3 itu? Oke, saya sebagai orang yang mengajar di kampus, kita punya satu kaidah. Seorang ulama, seorang ilmuwan boleh buat teori, tapi teori ini tidaklah suci, boleh dikritisi. Sama kawan nggak boleh kritisi. Aneh nggak? Jadi antum boleh kritik sifat 20, bagus, ntar kita jawab, tapi nanti kita balas pertanyaan, siap nggak? Ya, saya kritisi tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan saya siap mendengarkan pertanyaan antum. Ya, jangan main bantah-bantah orang, nyalain orang, tapi gilir di debat bilang, oh ente bukan ahlussunnah. Nggak begitu caranya. Ya, harus fair. Sebagaimana dulu berani buat yang baru. Ya, kami kalau di kampus, bapak yang pernah ngampus, itu ada sidangnya. Kalau lagi sidang diapain nama penguji? Disalah-salahin. Benar nggak? Salah satu kajian ilmiah itu karakternya siap di debat. Ngaku kajian ilmiah, di debat bilang kita fasik mezindik. Kita debat dibilang kita jahmiyah. Kita debat dibilang kita bukan ahlussunnah. Ini klaim nggak benar. Ilmiah itu bukan hadis riwayat fulan nomor sekian, itu bukan ilmiah, itu namanya nukil data. Ilmiah itu ada metodologinya, ada pendekatannya, ada teorinya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu namanya nukil, bro, copy paste namanya. Ya, menukil bukanlah ilmiah. Nukil itu justru musuhnya ilmiah. Kita buat skripsi, nukil dari skripsi orang tanpa
kemudian ada tambahan, namanya apa? Plagiat, walaupun nyebutin sumbernya. Orang selevel anak S1 aja ngerti, loh kok anak S1 S2 ada yang terjebak akidah begini coba. Berarti dilupa dengan kaidah ilmiah yang dia bangun selama ini. Kok ada anak kampus yang sudah mengerti kaidah ilmiah, lalu dia nggak mengerti persoalan ini, malah mengkultuskan akidah ini. Kan lucu, akidah kita boleh dikritik, akidah dia nggak boleh dikritik. Berarti dia mengkultuskan siapa? Pemahaman kita boleh dibatalkan, pemahaman dia nggak boleh dibatalkan. Para ustadz kan nggak mau balas-balesin, ya. Kita juga akhirnya yang balesin. Panaslah kepala antum kan? Jadi pembagian itu nggak ada kan? Itu pembagian baru dibuat dan Allah tidak membagi. Bagi kami yang belajar tauhid, ada kitab setebal ini, Al-Asma wa Sifat. Itu bagian dari asma wa sifat. Tapi dalam ilmu tasawuf ada pembahasan uluhiyah rububiyah, ada. Tapi pembahasannya nggak garing, pembahasannya bikin kita rindu kepada Allah. Bukan saling benci-benci jadinya kalau pembahasan tasawuf. Masalahnya kan sebagian besar antum membid'ahkan tasawuf. Yang paling lucu ada orang Muhammadiyah anti tasawuf, padahal imam dia Buya Hamka bertasawuf, tasawuf modern, benar nggak? Itu aneh bagi saya itu. Yang paling lucu sekarang kelompok anti tasawuf, imam dia Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya nulis 2 risalah tasawuf. Ibnu Qayyim bertahun-tahun nulis kitab tasawuf, ada namanya Madarijus Salikin, ada namanya Iddatus Sabar, ada Al-Wabilus Shayyib, banyak lagi. Ya, itulah pemanasan pada siang ini ya. Semoga panas. Terakhir ada ibu-ibu satu, akhwat satu, yang mana? Ada di kanan, ada di kiri nih, terserah nih. Langsung aja suaranya kedengaran insyaallah. Langsung aja konsentrasi dulu. Pada. Ya, langsung. Assalamualaikum. Oke, di luar tema. Baik. Oke. Memajang foto mursyid. Jangankan foto mursyid, foto kekasih aja boleh. Baik. Tapi mungkin pertanyaannya, ada kelompok yang mengharamkan foto, cuma nonton YouTube. Mengharamkan foto pakai kamera, nonton video. Dia mengharamkan foto. Baru tadi pagi kita bahas, apa malam tadi? Dalam 1 detik video itu ada puluhan gambar yang bergerak, diganti-ganti, baru kelihatan dia bergerak. Maka yang mengharamkan foto, dia sedang mengharamkan sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia telah bertentangan dengan satu ayat, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpegang teguh dengan sesuatu yang kamu nggak ngerti. Jangan berfatwa untuk sesuatu yang kamu tidak faham. Nggak, itu kan gambar. Lo gambar beda sama foto. Oh, di hadisnya larangan buat gambar. Tunggu dulu. Di dalam hadis ada penjelasan tentang gambar. Gambar bahasa Arabnya surah. Ternyata surah, ada satu hadis di riwayat Nasai, suratun timsal. Surah timsal itu artinya patung yang disembah. Maka ulama kita yang mengerti dan bijak membolehkan untuk sarana pendidikan anak-anak buat gambar. Yang lucu itu ada fatwa, walaupun fatwa ulama terdahulu bagi saya lucu dan dipakai sekarang. Kalau gambar tumbuhan boleh, binatang nggak boleh. Kenapa? Tumbuhan nggak ada ruhnya. Lah emang tumbuhan nggak ada ruhnya? Tahu dari mana antum? Hah? Sembarangan ngomong.
Di tumbuhan itu ada ruh, namanya ar-ruh an-nabati. Di hewan ada ruh, namanya ar-ruh al-hayawani. Di diri kita lengkap ada ar-ruh an-nabati, ada ar-ruh al-hayawani, ada satu lagi yang menjadi asrar rahasia Allah, namanya ar-ruh al-qudusi atau ar-ruh an-nafsani. Sama, ruh hakikat jiwa. Di dalam jiwa itu ada inti, itu namanya ruh. Itulah yang membedakan kita dengan pohon. Dalil saya apa? Ada dalilnya banyak. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil. Yang ngerti bahasa Arab, ma dalam bahasa Arab li ghairil aqir. Yang benar pohon itu bukan gak punya ruh. Pohon itu gak punya akal, ruhnya ada. Hewan aja gak punya akal kok. Cuma disebut ada akal insting. Nabi ketika bersandar di satu pohon, di satu bukan pohon, kayu, lalu dibuatin mihrab, mimbar. Nabi kemudian meninggalkan itu kayu. Nangis nggak kayunya? Hanna hanina. Begitu di hadisnya. Itu kayu nangis, Pak. Kalau nggak ada ruh di dalamnya, mungkin nggak dia nangis. Jadi ciri-ciri ini kayu udah mulai nggak ada ruhnya, itu dia lapuk. Ini masih tahan gak nih? Ada ruh, Pak, di sini. Ruh nabati. Ya, cuma dia lagi stagnan, gak tumbuh. Ya, antum masih tumbuh gak? Yang ada maju, melar. Ya, nasyahnya sudah gak ada, yang ada melarnya. Oke? Bener ya? Tuh perutnya, pegang aja perut sendiri. Jadi alam ini ada ruhnya, maka menggambar pohon, menggambar hewan, menggambar manusia bagi saya sama, ada ruhnya. Yang nggak boleh itu timsal yu'bad. Dia ada bentuknya, ada ukirannya. Bahkan foto biasa disembah aja nggak boleh. Dia nggak ukiran, dia nggak patung, disembah nggak boleh. Oke? Baik. Kalau nyimpan foto istri boleh nggak? Udah. Boleh. Boleh. Syirik loh. Syirik loh. Kaget. Itu punya foto akhwat nggak? Nggak ada. Istri orang nggak boleh, Ustaz. Hah? Istri orang nggak boleh ya? Nggak boleh. Istri mantan orang. Beneran nanti nggak nyimpen? Soleh bener. Godul basor sampai ke dompet-dompetnya coba. Nonton boleh nggak? Nonton berita itu ada fotonya nggak? Ada gambar bergerak nggak? Disembah nggak? Ya nggak apa-apa. Ayo yang waras, ya. Ayo yang dalilnya mana? Afalata. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini dalilnya semua dulu kita mikir, jangan mandek. Cukuplah pohon-pohon ini yang mandek, kita nggak usah mandek. Ya, Nabi ketemu Arab Badui. Nabi nanya, karena dia nggak beriman sama Nabi, kamu beriman nggak kepada aku jika aku panggil itu pohon dia datang ke sini? Cobain aja, kata si Arab Badui, ngejek dia ya. Nabi bilang, wahai pohon kurma, kemarilah. Itu pohon membelah tanah dan dia bergerak. Itu si Badui langsung udah beneran ini. Nabi coba antum panggil deh pohon, datang nggak di sini? Lo kenapa nggak bisa datang? Karena nggak tahu nama ruhnya. Itu pohon ada ruhnya. Kenal kita sama ruhnya, bisa dipanggil. Itulah mukjizat para nabi. Jika pada wali disebut karamah, kemurahan Allah, itu arti karamah. Karamah itu bukan kesaktian, kemurahan Allah. Kalau Allah nggak pemurah, nggak dikasih yang begituan. Gimana? Ya? Terjawab. Boleh nggak pajang foto? Kan itu pertanyaannya. Berarti udah terjawab ya? Boleh, tapi jangan dikultuskan. Ya? Ntar lakinya iri lagi ya. Maka suami istri harus mengerti ilmunya kalau bisa sama, sehingga kalau suaminya atau istrinya majang foto gurunya, nggak ada kecemburuan.
Apalagi mencium-cium foto kan gawat. Foto gua aja lu gak cium ya. Tinggal dijawab kalau suami digituin ya, atau istri gitu ngomongnya. Wah, jangankan foto, yang ada di dalam foto itu aku cium. Ya. Jadi nggak usah cemburu sama foto. Dulu ada seorang syekh mursyid thariqah namanya Qadirun Yahya. Dia membolehkan muridnya melihat foto dia sebelum zikir. Karena kalau melihat foto langsung ingat lagi talqin zikir. Tapi biasalah orang suuzon dikira nyembah guru. Nah, hidup itu jangan pakai suuzon, apalagi beragama. Iyyakum wazzan fa inna dhanna akdzabal hadis. Jauh-jauhlah berprasangka, karena itu sebohong-bohong kata-kata dan aktivitas. Ya, kita nggak suuzon juga ke kelompok sebelah ya. Yang banyak kan mereka suuzon sama kita. Kita maulidan dibilang kita menyerupai Nasrani ya. Kita baca Sayyidina dibilang kita nyembah. Kita menjelaskan, ini hak kita menjelaskan bahwa kami bukan menyembah selain Allah. Kami tawasul tidak menyekutukan Allah. Kami maulid bukan menyamai, menyerupai kelompok agama sebelah. Kita punya agama sendiri ya. Sudah 1:30, habis ini saya mau jalan lagi ke Al-Maksum, Universitas Al-Maksum. Kita ada kajian di sana ya. Sekarang katanya sudah boleh ikut ya. Sudah boleh terbuka. Silakan kalau ada yang kesempatan, kita ngaji di sana tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau mau di sana ya, teorinya. Prakteknya harus datang. Mahal itu, nggak bisa dibeli. Antum mau beli berapa juga nggak bisa. Kalian kesimpulan sama muhasabah aja. Baik, kesimpulan aja ya, nggak pakai muhasabah ya. Kesimpulan kajian kita pada siang yang berkah ini, pertama, keyakinan bahwa Allah bertempat bukanlah ajaran Islam, itu ajaran filsafat materialisme ya, yang kemudian diayat-ayatkan, yang disunah-sunahkan. Yang kedua, ajaran Ahlus Sunnah, ajaran yang dibawa Rasulullah, cukup katakan istawa, cukup katakan nuzul, cukup katakan semua yang antum mau katakan, tapi yakini Allah bukan benda. Maka hilanglah bayangan duduk, bayangan berpindah-pindah dari dalam diri kita. Dan yang ketiga, sebenarnya pembahasan ini tidak wajib diketahui semua orang. Namun karena kerusakan akidah sudah berkembang, kerusakannya sekarang adalah berkembangnya keyakinan yang mendoktrinkan umat Allah bertempat, barulah kita buka suara. Dulu mana ada saya bahas-bahas begini. Bagi saya ini pembahasan orang pesantren, tapi umat sudah diracuni. Maka kajian pesantren kita bawa keluar, kajian Al-Azhar kita bawa keluar, kajian ulama Hadramaut kita bawa ke sini, kajian ulama di Suriah kita bawa ke sini ya. Itulah oleh-oleh dari kami, semoga bermanfaat, semoga kita diterima sebagai hamba Allah yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.